Hai guys, seperti yang aku janjiin minggu lalu, aku mau berangkat ke Seattle minggu ini untuk jalan-jalan. Aku baru aja packing semua barang-barang aku, nggak terlalu banyak sih, karena planningnya mungkin stay di sana nggak terlalu lama. Nah, sekarang di Corvallis jam 1 pagi, jam 1.35 aku nanti akan dijemput sama Uber untuk ke titik penjemputan aku. Di Corvallis ini nggak ada airport, jadi aku harus ke Portland atau ke PDX untuk naik pesawat dari Portland ke Seattle. Perjalanannya nanti akan memakan waktu sekitar 1 jam. Transportasinya aku pakai Uber dulu menuju ke titik penjemputannya. Jadi di sini tuh ada namanya Grooms Transportation, tapi dia tuh nggak akan jemput kita ke titik exactly tempat kita tinggal. Jadi kita harus menuju ke titik penjemputannya, yaitu di Hilton Garden Corvallis. Ya, tapi titik penjemputannya deket banget, kayak sekitar 4 menitan udah sampai kita nanti di sana. Sekarang aku mau prepare dulu, recheck barang-barang aku. Nanti kita berangkat bareng-bareng ya. Aku nggak bawa banyak barang sih, cuman 1 koper dan 1 tas aja. Mari kita tungguin Ubernya datang, semoga dia tepat waktu ya. Nah, ini aku udah dijemput guys sama Groom Transportation. Ini tuh travel penyedia layanan transportasi darat, khususnya tuh shuttle antar kota dan bandara. Tapi kekurangannya karena ini travel, jadi kita tuh harus stop dulu beberapa tempat untuk jemput-jemput penumpang yang lainnya. Cuman gak lama kok. Aku udah di airport guys. Sekarang kita langsung aja ke gate C23 karena aku tadi udah check-in. Kita menuju ke Concourse. Kelihatan nggak guys pemandangan di luar kayak gitu? Excited for the trip. Outfit aku hari ini itu lihat di kaca. Jujur aku lapar banget guys. Tapi kita coba lihat ya, apakah di sana ada makanan. Semoga ada makanan di deket gate-nya karena aku lapar banget. Banyak makanan-makanan sih, tapi belum ada yang menarik. Ada Capers Bistro. Kita coba cari gate-nya dulu ya, biar kita ngerasa aman. Udah nemu, ini gate aku sih. Kita tinggal cari nomornya 23. Di sini ada Cafe Yum. Terus ada Seafood and Chowder. Tapi di Seattle nanti tuh ada Clam Chowder yang lebih terkenal daripada di sini. But we'll see. Ini ada Mott Pizza, ini juga ada banyak di mana-mana. Potbelly. Kita jalan terus ya. Toiletnya kalau di bandara luar negeri kayak gini. Bedanya apa? Bedanya di sini nggak ada jet spray. Yuk sekarang kita lanjut. Flightnya sendiri nanti jam 6, tapi kita akan boarding jam 5.20-an. Jadi kita siap-siap nunggu di sana aja. Aku mau cari tempat makan yang deket-deket sama gate-nya aja. Seattle yang jam 6 di gate C23. Kalau ditanya apa bedanya bandara di sini sama di Indonesia, sebenarnya namanya bandara tuh lumayan mirip-mirip. Yang bedain tuh isinya doang. Sama building-buildingnya tuh mungkin sedikit beda ya. Wih, apa ini? Admission is free. Hollywood Theater. Ada teater di sini? Oh, jadi ini adalah historic non-profit theater. Jadi masuknya gratis guys. Sinema gitu. Mungkin sambil nungguin mau terbang bisa kali ya nonton teater dulu orang-orang. Lihat guys, ada McDonald's. Kita makan McDonald's aja ya. Mau beli sandwich. Nah, McD di luar negeri itu bedanya sama Indo, dia nggak jual nasi dan nggak jual ayam. Biasa di Indo kan ada panas spesial, ayam gulai, tapi di luar negeri tuh dia nggak ada menu-menu nasinya, nggak ada menu ayam gorengnya, dia cuma jualan sandwich. Ini padahal masih jam 5 pagi tapi udah rame banget guys, ini full banget tuh orang-orang nungguin. Jadi guys, kenapa aku nggak ngevlog dari tadi naik Uber sampai ke sini? Sebenarnya tuh ada kejadian luar biasa yang aku alamin yang hampir bikin aku tuh nggak jadi berangkat. Kalian tahu nggak? 10 menit sebelum aku berangkat, tiba-tiba driver Uber aku tuh cancel Ubernya. Dan aku coba untuk cari driver lagi, tapi nggak ada yang nerima orderan aku. Terus akhirnya aku udah bingung, nggak tahu gimana. Akhirnya aku download app yang satunya. Biasanya tuh aku pakai Uber, tapi kali ini karena Ubernya tuh nggak ada yang terima, aku harus download Lyft dan itu udah sekitar 10 menit kurang dari pick up travelnya. Jadi travelnya tuh harusnya jemput jam 1.50. Tapi aku belum dapat Uber jam 1.40 untuk ke titik penjemputannya. Tapi guys, akhirnya di menit-menit terakhir ada orang yang ngambil orderannya.
Dan akhirnya aku bisa ke titik penjemputannya. Bisa ke sini deh, udah sampai di sini dan tepat waktu, nggak telat sama sekali. Tadi bisa aja kalau misalkan aku nggak dapet Uber, aku bisa aja cancel the flight. Tapi thank God, aku bisa di sini dan sekarang kita bisa ngobrol karena aku jadi berangkat. Ini suasananya di pesawat, kita udah landing, tapi kita masih nunggu antrian untuk parkir. Akhirnya sampai Seattle juga. Perjalanannya tadi sekitar 1 jam aja, jadi nggak terlalu lama. Udah sampai Seattle. Akhirnya sampai juga guys di Seattle. Sekarang aku mau cari exitnya dulu. Kita akan naik kereta untuk menuju ke downtown Seattle karena aku mau langsung jalan-jalan. Gak sabar banget karena hari ini aku mau kuliner makanan-makanan yang dulu aku sering kunjungi di Seattle seminggu sekali. Terus aku juga mau coba makanan-makanan baru. Jadi hari ini akan panjang dan seru guys. Seattle. Welcome to Seattle. Jadi throwback guys. Dulu pertama kali banget ke US, tujuan aku tuh Seattle. Jadi ini kayak a major throwback gitu. Jadi rasanya tuh kayak super familiar setelah ada di bandara ini. Airportnya banyak dipajang art-art kayak gini guys. Di exitnya. Super cool, right? Honestly, I don't really know about art. Kita ngopi dulu, pesen kopi di Starbucks. Aku udah di Seattle, finally. Dan sekarang aku lagi di tempat paling terkenal di Seattle, namanya Public Market. Kita biasa ngomongnya tuh Pike Place. Jadi ini tuh market yang jual ikan-ikan dan jual fresh flowers, jual banyak hal dan banyak bakery-bakery yang ada di pinggir-pinggirannya. Contohnya ini ada Micho, ada Le Panier. Nah, Public Marketnya tuh terkenal dengan lambang di sana. Jadi kalau kita ngomong Pike Place, itu tuh di Public Marketnya. Di dalam sini mereka tuh jualan ikan-ikan, terus jualan seafood gitu, bunga-bunga, dan ada pernak-pernik yang khas banget tentang Seattle. Di sini tuh juga ada First Starbucks. Kalau kalian pernah lihat atau nonton video orang di mana First Starbucks itu ada di Seattle guys. Sekarang aku lagi mau cobain bakery yang katanya terkenal banget, tapi selama aku dulu tuh tinggal di Seattle, aku tuh belum pernah cobain piroshki ini. Sekarang aku mau cobain guys. Ini yang lagi aku mau cobain ini tuh bakery yang terkenal banget dari tahun 92. Cuman anehnya pas aku di Seattle dulu, aku tuh belum pernah cobain guys. Jadi di dalamnya tuh ada bakery gitu, ada yang asin dan ada yang manis. Katanya yang terkenal tuh yang salmon sama yang choco hazelnut untuk yang manis. Tuh bakery-nya harganya $8. Kita beli yang salmon yang di atas sana sama choco hazelnut. Makan piroshki di depan Pike Place-nya. Ini aku beli yang salmon. Oke sih, tapi karena aku baru makan guys, jadi agak enak. Cuman rasanya enak, jadi dalamnya tuh ada salmon, terus dia dibumbuin pakai garlic gitu, enak. Segini harganya $8, berapa gitu, kayaknya hampir $9. Tapi karena ini katanya legend, jadi aku beli guys. Kalau kalian ke Seattle harus cobain sih. Yang punya aku tadi yang smoked salmon pate, oh dalamnya tuh ada cream cheese, dill sama onion. Terus kalau yang manis tadi aku pesen yang mana ya? Kayaknya nggak ada tadi. Oh yang ini. Tadi aku pesen chocolate cream hazelnut. Enak juga semuanya. Yang manis aku suka. Yang salmon jujur biasa aja sih. Nggak yang mind blowing gitu. Kalau kalian penasaran dalamnya kayak gimana? Dalamnya tuh kayak gini. Jadi ada yang jualan art gitu. Itu jualan apa? Buku-buku. Terus ada aksesoris, bunga. Orang di sini suka banget beli bunga, guys. Cantik-cantik banget warnanya. Harganya $10. Murah sih. 160 ribuan. Di Pike Place ini surganya seafood. Kalau kalian mau beli fresh seafood, kita belinya di sini, di Pike Place. Dan emang beda, guys. Seafood yang seger di sini sama seafood yang nggak seger, beda banget rasanya. Dan harganya sih consider lumayan murah ya, segitu harganya. $10, $9. Itu ada lobster tail, low back meat co. Jualannya sih macam-macam banget ya guys, beneran kayak pasar, namanya juga public market gitu loh. Tapi khas Seattle. Ini ada cukar cherries, what is that? I don't know. Kita masuk ke restoran deh kayaknya. Aku nggak tahu ini apa. Market Grill ini lumayan rame, kayaknya enak ya. Menunya ada salmon. Di sini nih suka ada show gini loh, yang dilempar-lempar.
Jadi dia lempar-lempar seafoodnya. View dari marketnya kayak gini. Ada Ferris wheel yang terkenal, ada biang lala di sana. Pokoknya kalau di foto orang udah pasti tahu deh kalau ini tuh di Seattle. Jadi pinggirannya laut gitu, menghadap Ferris wheel. Ini tuh kayak jantungnya Seattle guys. Kalau orang pergi ke Seattle pasti taunya ke Pike Place ini atau ke Public Market ini. Sebenarnya di sini tuh bagus banget, tapi sayangnya hujan guys. Jadi jalan-jalan tuh kelimit karena kena hujan. Di sini ada H Mart. Jadi ini tempat grocery store-nya orang Korea. Jadi dia jualan Korean stuff gitu. Tapi sayang di tempat aku tinggal di Corvallis tuh nggak ada ini. Jadi kenapa aku suka Seattle? Karena Seattle itu tempatnya tuh cukup untuk buat jalan-jalan. Tapi nggak yang serame atau se-crowded kayak di New York. Lebih bersih juga. Hai, sekarang aku lagi ada di Cary Park. Jadi park ini biasanya dipakai orang-orang untuk lihat Space Needle dalam jarak yang lumayan dekat. Jadi kalau kalian lihat ke arah sana, di sana tuh ada pemandangan Space Needle. Ini tuh ikon kota Seattle. Dan kita tuh bisa lihat dari Cary Park ini. Ini public park gitu, kecil, tapi biasanya orang pakai nongkrong-nongkrong untuk lihat pemandangan. Di sini tuh pasti bagus banget kalau malam hari ya. Tapi sayangnya hari ini tuh lagi mendung, jadi kurang bagus pemandangannya. Tuh kelihatan dari sini, Space Needle-nya di tengah sana. Neighborhood-nya kayak gitu-gitu. Ini tempatnya di Queen Anne Hill di Seattle, guys. Biasa orang-orang yang nongkrong di sini juga bawa anjing karena ini tuh pet friendly. Monumen apa ini kita lihat? Oh, namanya Changing Form Doris Chase. Tebak aku sekarang di mana, guys? Sekarang aku ada di Edmonds College. Jadi aku dulu tuh sekolah di sini, guys. Ini belakang aku namanya gedung Snoqualmie. Terus kita akan tur sedikit ya, sekolah aku dulu sama throwback sedikit. Nah, ini namanya Snoqualmie Hall di Edmonds College, guys. Aku dulu sekolahnya di sini. Ini ada Hazel Miller Hall. Terus ada Mount Lake Terrace. Di situ tuh ada kafenya. Jadi dulu kalau misalkan lagi istirahat gitu, kafenya di Mount Lake Terrace. Ini ada Briar. Briar ini adalah tempat di mana orang-orang Indo kumpul, guys, dalamnya. Jadi dulu waktu masih sekolah di sini, temen Indoku tuh banyak banget. Jadi di dekat sini tuh ada dormnya namanya Triton. Dia tuh kerjasama sama Edmonds College. Di situ itu mungkin satu angkatan itu orang Indonya bisa puluhan. Jadi di sini tuh kayak pindah tempat doang, guys. Orang Indonya banyak banget. Ini ada Hazel Miller Hall. Tuh kita coba ke kafenya, masih ada nggak ya? Jam segini harusnya dia masih buka sih. Karena aku jadinya throwback dulu waktu masih sekolah di sini, guys. Nah, Edmonds College ini tempatnya tuh nggak di downtown Seattle ya. Ini tuh tempatnya di Linwood, jadi sejam dari Seattle. Ternyata kafenya masih ada, lihat. Kita coba masuk ya. Dulu tuh kalau aku istirahat kelas tuh di sini. Tuh. Ada kafenya gitu, dia jualan kayak kue-kue. Aku dulu suka duduk menyendiri di dekat jendela sana, guys, di pojok sana. Ternyata masih sama kayak dulu. Itu ada Linwood Hall, Alderwood Hall, Woodway Hall. Jadi kangen sekolah di sini. Sekarang teman-teman aku udah pada uninya udah pada jauh-jauh dan pada pisah. Sudah lama tidak ketemu teman-teman aku.